Hai teman-teman, saya Jules dan selamat datang di Movie Revisit Bollywood. Alur cerita film hari ini berasal dari film Salam Namaste, mengenai dua orang India yang merantau ke Australia. Setelah komunikasi yang tidak baik lewat sebuah siaran radio, mereka berdua pun saling benci satu sama lain. Padahal mereka belum tahu wajah masing-masing. Beberapa saat kemudian mereka berdua pun dipertemukan di sebuah resepsi pernikahan dan malah saling suka pada pandangan pertama. Sebelum kalian dengerin ceritanya lebih lanjut, yuk gabung sama saya dengan like video ini, subscribe, dan pencet belnya. Nikhil Arora, biasa dipanggil Nick, adalah seorang pria India yang tinggal di Melbourne, Australia. Pada awalnya, Nick ke Australia dalam rangka kuliah dan menjadi arsitek. Namun passion Nick sebenarnya adalah memasak. Setelah Nick lulus dan menjadi arsitek, ia bekerja mendesain sebuah restoran. Namun pemilik restoran tidak menyukai desain yang dibangun Nick, tetapi malah menyukai masakan Nick. Singkat cerita, Nick sekarang menjadi head chef di restoran Nick of Time. Ambar Malhotra, biasa dipanggil MB oleh teman-temannya, merupakan wanita India yang juga mengadu nasib di Melbourne. Di India, Ambar telah menolak semua lamaran pernikahan yang datang kepadanya. Hal ini membuat keluarga Ambar marah. Kemudian Ambar meninggalkan India dengan mengikuti pertukaran siswa asing selama 1 tahun. Ia lalu memutuskan untuk menetap di Melbourne dan memasuki sekolah kedokteran. Namun orang tuanya tidak setuju dan tidak menganggapnya anak lagi. Untuk membayar biaya pendidikan dan kehidupannya, Ambar bekerja sebagai penyiar radio di stasiun radio lokal bernama Salam Namaste. Pemilik stasiun radio Salam Namaste adalah seorang pria India bernama Debonair. Ambar juga memiliki seorang sahabat bernama Jignesh. Pada suatu hari, Nick dijadwalkan untuk sebuah interview di Salam Namaste. Namun saat itu Nick bangun kesiangan. Ambar saat itu merasa kesal karena bintang tamu yang ditunggu tidak kunjung datang. Selama siaran, Ambar menghina Nick dan restorannya, karena Ambar sangat benci dengan kata terlambat. Nick yang masih di perjalanan kesal mendengar hinaan Ambar di radio. Dia pun menelpon dan meminta bicara dengan Ambar, namun di telepon Nick dan Ambar malah saling bertengkar. Karena sampai akhir acara Nick tidak juga muncul, interview tersebut pun dijadwal ulang. Bos Nick di restoran mengancamnya agar bangun pagi sehingga tidak terlambat lagi datang ke Salam Namaste, karena ini menyangkut nama baik restoran. Namun di hari interview kedua, lagi-lagi Nick terlambat bangun. Ambar yang semakin kesal kemudian menghina Nick dengan lebih frontal. Bos Nick langsung menghubungi Nick dan memarahinya. Ia pun menyuruh Nick mendengarkan Salam Namaste saat itu juga. Mendengar berbagai hinaan dari Ambar, Nick menelpon ke Salam Namaste dan diangkat oleh Debonair. Kemudian ia pun menyambungkannya ke Ambar. Debonair yang melihat sebuah skandal seru akan terjadi segera menyeting agar percakapan mereka tersambung ke siaran live sehingga semua orang mendengar pertengkaran mereka. Nick meminta agar Ambar berhenti menghinanya dan restorannya. Namun keadaan malah semakin memanas di antara mereka berdua. Nick menyediakan makanan catering di sebuah resepsi pernikahan, di mana ternyata itu adalah pernikahan temannya Ambar, dan Ambar ada di sana. Nick kemudian melihat gadis India yang menarik perhatiannya, padahal sebenarnya itu adalah Ambar. Ambar kaget saat Nick memperkenalkan dirinya, namun merasa lega saat Nick mengatakan bahwa ia adalah seorang arsitek. Ambar pun memperkenalkan diri sebagai MB, si dokter, kepada Nick. Sahabat Nick yang bernama Ron kemudian jatuh cinta kepada teman Ambar, Kathy, sejak pertama kali ia melihat Kathy di resepsi itu. Tanpa diduga, Ron dan Kathy pun kemudian langsung menikah keesokan harinya. Dan saat akan pulang, akhirnya Nick dan Ambar saling mengetahui identitas masing-masing. Mereka pun berpisah dengan canggung. Architect, Doctor, Nikhil Arora, Ambar. Beberapa hari setelah pertemuan mereka, Nick tidak bisa melupakan Ambar. Karena itu pagi-pagi sekali ia datang ke stasiun radio untuk interview di program radio Ambar. Ambar merasa senang melihat Nick datang, dan saat itu interview mereka berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Sampai saat Nick tiba-tiba menyatakan cintanya kepada Ambar. Listen, तुम मुझे जानते भी नहीं हो. जानता हूँ,
क्या जानते हो? Ambar mengira Nick kembali bermain-main dengannya. Namun ternyata Nick serius dan mengajaknya untuk berkencan. Namun Ambar menolak karena tidak mungkin bagi mereka untuk berkencan. Selain baru kenal, kegiatan mereka setiap hari sangat menyita waktu. Entah kapan ada waktu untuk saling mengenal satu sama lain. Nick kemudian mendapatkan ide agar mereka tinggal serumah sehingga mereka dapat selalu bertemu setiap harinya. Setelah berdebat, akhirnya Ambar setuju dengan usul tersebut. Mereka pun akhirnya mencari sebuah rumah untuk ditinggali berdua. Selama tinggal bersama, Nick dan Ambar semakin saling mengenal dan semakin jatuh cinta. Nick dan Ambar yang tadinya tidur di kamar terpisah sekarang mulai tidur dalam satu kamar. Kehidupan mereka begitu berbahagia. Pada suatu hari, Katie dan Ron memberi kabar bahwa mereka akan mempunyai anak. Di sini terlihat perbedaan reaksi Nick dan Ambar. Nick tidak terlalu menyukai anak kecil, sedangkan Ambar sangat menyukai anak kecil. Kebahagiaan Nick dan Ambar teruji saat pada suatu hari Ambar mengetahui bahwa dirinya sedang hamil. Nick panik dan meminta agar Ambar segera menggugurkan kandungannya. Walaupun sedih, Ambar setuju karena pada saat ini mereka sama-sama belum bisa mengemban tanggung jawab seberat itu. Apalagi Nick sangat tidak menyukai anak kecil. Sesampainya di rumah sakit, Nick bahkan tidak mau menemani Ambar masuk ke dalam. Di ruang tindakan, Ambar menjadi merasa bersalah. Ia tidak sanggup jika harus menggugurkan janin yang tak berdosa. Ambar pun kembali ke mobil. Pada saat Nick mengetahui Ambar tidak jadi menggugurkan kandungan, ia pun marah. Mereka berdua pun bertengkar hebat sampai akhirnya mereka putus hubungan. मेरे और इस बच्चे की तरफ अब तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है. Setelah menenangkan diri, Ambar memutuskan untuk tidak pergi dari rumah sampai masa sewanya habis. Mereka pun sepakat untuk tidak mengganggu satu sama lain selama mereka masih tinggal dalam satu rumah yang sama. Hubungan mereka kemudian menjadi dingin satu sama lain. Ambar sendirian menjalani kehamilannya sambil bersusah payah tetap beraktivitas seperti biasa. Nick dan Ambar tak saling menyapa, namun demikian beberapa kali mereka bertengkar. Sampai di suatu malam, Nick melihat Ambar diantar pulang oleh Jignesh. Jignesh yang tahu semuanya memandang Nick dengan kesal. Setelah Nick dan Ambar di dalam rumah, mereka pun bertengkar. Mereka saling berteriak tak karuan, sampai di tengah pertengkarannya bayi di kandungan Ambar menendang. I can't feel. Oh my god. Secara tidak sengaja, Nick ikut excited merasakan tendangan bayi di perut Ambar. Pada saat itu, Nick dan Ambar sadar bahwa sebenarnya mereka masih punya rasa satu sama lain. Suatu ketika Ambar mengidam makan es krim dan Nick pun bersedia mengantar Ambar mencari es krim yang ia mau. Sejak saat itu hubungan mereka berubah menjadi lebih baik. Pada suatu hari Ambar meminta Nick untuk melakukan tes darah. Ambar memiliki thalassemia minor dan jika Nick juga memilikinya, maka akan ada komplikasi pada bayi di kandungan Ambar. Nick menolak permintaan Ambar karena ia takut disuntik. Namun karena melihat Ambar menangis karena mengkhawatirkan bayinya, Nick menjadi merasa bersalah. Suatu hari akhirnya Nick pergi ke dokter kandungan Ambar untuk tes darah di sana. Dari dokter itu, Nick mengetahui bahwa ternyata Ambar mengandung bayi kembar. Pada saat melihat rekaman USG, Nick menyadari bahwa ia telah menjadi pria brengsek selama ini dengan membiarkan Ambar sendirian menjalani kehamilannya. Nick kemudian memutuskan untuk berkomitmen kepada Ambar dan berniat untuk melamar Ambar. Nick kemudian pergi membeli sebuah cincin. Namun saat di toko cincin itu, ia melihat Ambar sedang mencoba cincin bersama dengan Jignesh. Nick pun patah hati. Ia menyadari bahwa dirinya telah terlambat. Pada saat mabuk malam itu, Nick membawa seorang wanita bernama Stella pulang ke rumah. Keesokan paginya, Stella yang kesal memberitahu Nick bahwa semalaman Nick menangis dan terus-terusan menyebut nama Ambar. Sementara itu di ruangan lain, Ambar sedang berkemas karena ia akan segera pindah. Dokter kandungannya kemudian menelpon dan memberitahu hasil tes darah Nick negatif. Ambar sangat bahagia saat mengetahui bahwa Nick ternyata telah mau memberanikan dirinya untuk melakukan tes darah. Ambar pun segera ke kamar Nick untuk berterima kasih. Namun kemudian ia melihat Stella di dalam kamar Nick. Nick pun panik saat Ambar melihat Stella di kamarnya. Ambar mengira bahwa Nick telah benar-benar melupakannya dan tidur dengan wanita lain. Ambar yang kecewa pun pergi keluar dari rumah.
Pada saat itu Nick menyadari bahwa ternyata Ambar kemarin sedang membantu Jignesh mencari cincin untuk pacarnya Jignesh. Nick kemudian mencoba mencari Ambar dengan bantuan Debonair yang menyiarkan permintaan Nick kepada pendengar radio Salam Namaste untuk memberitahunya jika mereka melihat Ambar dimanapun. Setelah mendapat informasi dari orang-orang yang melihat keberadaan Ambar, Nick akhirnya berhasil menemukannya. Nick kemudian meminta maaf kepada Ambar, namun saat Nick akan melamar, ketuban Ambar pecah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit mereka bertemu dengan Ron dan Katie yang juga akan melahirkan. Pada saat itu ternyata perawat yang membantu Ambar adalah Stella. Stella memberitahu Ambar bahwa ia dan Nick tidak melakukan apapun tadi malam dan Nick sangat mencintai Ambar. Setelah proses melahirkan yang sangat chaos, Nick akhirnya melamar Ambar dan Ambar menerima lamaran Nick dengan bahagia. लड़की रह रही है प्लीज जितना हो सके तो भी मिलता है ले लो नहीं तो मेरी डिलीवरी यही हो जाएगी क्यों अंडरस्टैंड Okay, let's take it. फिर तुम्हें पता चलेगा दर्द क्या होता है क्यों bloody Filmnya cukup bagus. Di satu sisi menggambarkan Ambar sebagai wanita kuat yang bisa mandiri menjalani hidup apapun takdir yang harus dijalaninya. Tapi di sisi lain nggak bisa jadi contoh yang baik juga sih. Misalnya saat mereka memutuskan untuk tinggal bersama padahal nggak ada ikatan apapun. Saya harap kalian mengambil pesan baiknya aja ya dan buang contoh-contoh buruknya. Setelah film Kya Kehna dan sekarang film Salam Namaste, masih ada satu lagi film di mana Preity Zinta berperan sebagai wanita yang hamil di luar nikah. Kalian tahu nggak film apa? Nah, kalau kalian punya request film yang kalian ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Saya mau ngucapin makasih banyak buat yang udah subscribe. Saya doain rezekinya nambah dan berbahagia selalu. Yang belum subscribe, ayo bantu subscribe ya, biar makin semangat bikin videonya. Dan sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Dadah!